Sebelum menonton video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Jika sudah, kita lanjut ke videonya. Kembali lagi di channel Pak Bu di Guruku. Om Swastiastu. Selamat pagi anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada video kali ini Bapak kembali melanjutkan pembahasan soal ujian sekolah untuk mata pelajaran IPA atau ilmu pengetahuan alam. Jadi semoga video ini bermanfaat dan bisa dijadikan referensi untuk anak-anak menghadapi ujian sekolah pada awal Mei. Oke, langsung saja untuk soal nomor 1. Yaitu perhatikan rantai makanan berikut ini. Ada padi, kemudian ada kotak kosong, katak, ular, dan elang. Kemudian pertanyaannya, makhluk hidup yang tepat untuk menempati kotak kosong pada rantai makanan di atas adalah. Sebelum menjawab soal ini, untuk soal nomor 1, anak-anak harus tahu terlebih dahulu apa itu rantai makanan. Jadi rantai makanan itu merupakan proses makan dan dimakan yang terjadi pada makhluk hidup secara linier, yang bertujuan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Jadi rantai makanan juga bisa diartikan sebagai tingkatan atau urutan makan dan dimakan antara makhluk hidup. Kehadiran rantai makanan merupakan wujud keseimbangan dari alam semesta. Dalam rantai makanan dikenal adanya istilah produsen dan konsumen. Produsen adalah makhluk yang mampu membuat makanan sendiri, sementara konsumen dalam rantai makanan berarti makhluk hidup yang mendapatkan makanan dari pihak produsen. Jadi itu untuk pengertian dari rantai makanan. Nah, jadi jika dilihat yang pertama ini produsen ada padi, kemudian yang kedua itu yang ditanyakan. Jadi yang cocok itu apakah A, manusia yang berperan sebagai konsumen kedua, ataukah B, tikus yang berperan sebagai konsumen ke-1, apakah C, belalang yang berperan sebagai konsumen ke-1, ataukah D, burung yang berperan sebagai konsumen kedua. Jadi yang paling tepat atau hewan yang paling tepat untuk mengisi kotak kosong ini adalah hewan yang memakan padi, dan hewan yang ada pada kotak ini dimakan oleh katak. Jadi saling makan. Hewan yang ada di kotak ini makan padi, kemudian hewan tersebut dimakan oleh katak. Jadi yang tepat adalah yang B, tikus yang berperan sebagai konsumen 1. Jadi ini produsen, padi produsen, kemudian tikus konsumen pertama, ini kemudian konsumen yang kedua. Kemudian lanjut soal nomor 2. Perhatikan tabel di bawah ini. Ada nama hewan, kemudian ada cara adaptasi. Yang pertama ada cicak. Di sini memanjangkan ekornya. Jadi cicak cara adaptasinya bukan memanjangkan ekor, tapi memutuskan ekornya. Jadi untuk yang pasangan pertama ini salah. Kemudian bebek berkaki selaput. Nah, jadi untuk yang nomor 2 ini benar karena bebek yang berkaki selaput atau bebek berkaki selaput itu bertujuan untuk berenang. Kemudian yang ketiga ada kerbau berjemur di terik matahari. Ini juga salah karena seharusnya kerbau mencari kubangan air karena kepanasan, bukan berjemur. Kemudian yang keempat, bunglon merubah warna kulitnya. Ini benar. Jadi pasangan yang tepat antara nama hewan dan cara beradaptasi adalah jadi yang benar karena yang satu salah dan yang tiga salah. Jadi yang benar adalah yang pernyataan 2 dan 4. Lanjut soal nomor 3. Nah, perhatikan gambar. Ini ada nelayan yang sedang mengebom ikan. Jadi apa akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan manusia pada gambar di samping? Jadi akibatnya yaitu apakah A, rusaknya terumbu karang, B, semakin cepat mendapatkan hasil, C, laut tercemar bahan organik, apakah D, melimpahnya tangkapan ikan. Jadi jawaban yang tepat adalah A, rusaknya terumbu karang karena adanya ledakan dari bom nelayan tersebut. Kemudian lanjut yang ke nomor 4. Perhatikan ilustrasi di bawah ini. Pada hari Minggu, Wayan pergi ke sawah di belakang rumahnya. Dia melihat banyak tanaman dan hewan di sawahnya. Di sana, dia melihat tanaman padi yang mulai menguning dan berbagai jenis hewan antara lain belalang, burung pipit, katak, ikan mujair, dan burung bangang. Berdasarkan ilustrasi di atas, rantai makanan yang tepat terbentuk adalah apakah A,
tanaman padi, belalang, mujair, burung pipit, dan burung bangau? Apakah B. tanaman padi, belalang, burung pipit, ular, burung bangau? Apakah C. tanaman padi, ikan mujair, ular, burung bangau? Dan D. tanaman padi, belalang, ikan mujair, ular, dan burung bangau? Jadi arti tanda panah ini artinya tanaman padi ini dimakan oleh belalang, kemudian dimakan lagi belalang itu dimakan oleh ikan mujair. Nah, yang mana yang tepat sesuai dengan pernyataan di atas? Karena untuk tumbuhannya ada padi, kemudian hewannya di sini di pernyataan ada belalang, burung pipit, kata, ikan mujair, dan burung bangau. Kemudian lihat pada pilihan jawabannya, yang B ada ular, sedangkan di sini tidak ada hewan ular. Kemudian yang C juga ada ular, D juga ada ular. Yang paling tepat adalah yang A, tanaman padi, kemudian belalang, mujair, burung pipit, dan burung bangau. Kemudian lanjut soal nomor 5. Sebuah bioma didominasi oleh batu dan pasir, memiliki curah hujan yang sangat rendah yaitu kurang dari 250 mm per tahun. Keadaan tanahnya sangat tandus dan tidak dapat menyimpan air. Perubahan suhu yang sangat ekstrim yaitu mencapai 60 derajat Celcius pada siang hari dan 0 derajat Celcius pada malam hari. Air tanah tersedia cenderung berasa asin karena mineral garam tidak mengalami pencucian oleh drainase maupun air hujan. Pertanyaannya, jenis tumbuhan yang dapat beradaptasi pada bioma tersebut adalah, jadi sesuai dengan pernyataan ini, artinya pada daerah tersebut cuacanya sangat panas karena tanahnya tandus, jadi yang paling cocok adalah yang C, yaitu pohon kaktus. Kenapa pohon kaktus? Karena pohon kaktus mampu menyimpan air pada batangnya, sehingga pohon kaktuslah yang mampu bertahan hidup pada daerah dengan keadaan seperti pernyataan ini. Kemudian lanjut nomor 6. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini. Yang pertama ada paruh berbentuk sudu, kemudian 2 paruh panjang dan runcing, 3 kaki berselaput, kemudian 4 tubuh kecil dengan kepak sayap dan cepat, 5 mata tajam, kuku panjang dan runcing, 6 kaki tipu pencengkeraman. Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas yang termasuk bentuk adaptasi hewan penghisap madu. Jadi penghisap madu adalah karena penghisap pasti mulutnya atau paruhnya berbentuk panjang dan runcing. Runcing ini supaya mampu menusuk sumber madu. Di yang 2, kemudian karena penghisap madu, kemudian pasti yang 4, tubuh kecil dengan kepak sayap yang cepat. Jadi sayap ini berguna untuk menyeimbangkan tubuhnya pada saat melakukan penghisapan madu. Jadi yang benar adalah yang 2 dan 4. Jadi yang option B. Lanjut nomor 7. Pencemaran air yang disebabkan oleh masuknya limbah industri ke sungai mengakibatkan terancamnya kelestarian ekosistem tersebut. Banyak ikan dan organisme lain mati akibat pencemaran limbah industri. Usaha yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah, jadi usaha yang dapat dilakukan yaitu yang D, mengolah limbah industri sebelum dibuang ke sungai. Supaya tidak menyebabkan pencemaran, jadi limbah tersebut diolah terlebih dahulu. Kemudian nomor 8, perhatikan ilustrasi berikut. Benny dan keluarganya hidup di daerah perkotaan. Mereka tinggal di daerah pemukiman yang padat penduduk. Banyak sampah rumah tangga yang dihasilkan di daerah tersebut. Tempat sampah tidak mampu menampung seluruh sampah, sehingga akhirnya mereka membawanya ke sungai. Berdasarkan ilustrasi di atas, dampak yang terjadi akibat pembuangan sampah ke sungai bagi lingkungan adalah, jadi dampak yang dihasilkan yaitu yang pilihan A. Penduduk di sekitar aliran sungai dapat terkena banjir. Jadi kenapa bisa banjir? Karena sampah yang dibuang ke sungai akan menghambat aliran air yang ada di sungai sehingga menyebabkan air meluap dan menyebabkan banjir. Dan nomor 9. Nah, ini ada jaringan adalah kumpulan sel yang memiliki struktur dan fungsi yang sama. Salah satu jaringan yang terdapat pada tumbuhan adalah jaringan phloem atau pembuluh lapis yang berfungsi untuk, jadi pada tumbuhan itu ada 2 jaringan, yaitu phloem dan xilem. Jadi phloem itu berfungsi untuk
mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan yang C. Kemudian xilem itu bertugas untuk mengangkut air dan zat hara dari tanah ke batang dan daun. Jadi itu dua fungsi. Jadi karena pada pertanyaannya yang ditanyakan adalah fungsi phloem, jadi yang tepat adalah yang C. Dan soal nomor 10, berikut merupakan ciri-ciri pubertas pada anak remaja. Yang pertama, suara membesar, pinggul membesar, dada bidang, dada membesar, tumbuh jakun, dan suara melengking. Kemudian pertanyaannya, dari pernyataan di atas yang merupakan ciri-ciri pubertas pada laki-laki. Jadi yang ditanyakan adalah laki-laki. Bisa dicek, yang pertama suara membesar, benar. Pinggul membesar, ini ciri-ciri perempuan. Kemudian dada bidang, benar. Kemudian dada membesar, salah. Kemudian tumbuh jakun, ini benar untuk laki-laki. Suara melengking juga salah. Jadi yang tepat adalah 1, 3, dan 5. Jadi option A. Jadi demikian pembahasan soal dari nomor 1 sampai 10. Semoga bermanfaat. Dan apabila bermanfaat, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Om Santi 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 Om.